وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة
لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, curahan rahmat pada kita sekalian. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang kedua di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, kembali kita berkesempatan untuk hadir duduk bermajlis guna membaca dan menelaah kehidupan dari Nabi kita SAW lewat pembacaan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan Syama'il An-Nabi. Syama'il An-Nabi atau Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Hadirin sekalian, pertemuan kita malam hari ini di malam-malam yang istimewa, malam-malam dari malam-malam bulan Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah 1443 Hijriah. Dan sebagaimana kita ketahui, ini adalah hari-hari yang paling afdal untuk beramal soleh. Dan kita yakin bahwa salah satu amal yang soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah duduk di rumah dari rumah-rumah Allah dan bertafaqquh fiddin, mendalami ajaran agamanya, dan juga termasuk di antaranya secara khusus membaca, mempelajari warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perlu untuk kita hadirkan niat yang bahwa taklim kita atau pelajaran kita malam hari ini kita niatkan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah lebih dari waktu-waktu yang biasanya. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang bab ke-26, yaitu babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat idam, lauk pauk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan awal bahwa cukup banyak hadis-hadis yang dimuat oleh Imam Tirmidzi di bab ini dan kita sudah membaca beberapa hadis-hadisnya. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan kita yang paling terakhir. Kita sudah membaca hadis yang ke-162
yang menjelaskan tentang salah satu lauk pauk yang disukai oleh Nabi SAW adalah ad-duba, yang semacam buah labu, dan Nabi kita SAW selalu mencari-carinya pada saat beliau makan, dan itu diketahui dan juga diinformasikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga Anas bin Malik pun suka ya buah labu dan berusaha juga selalu mencari-cari, entah untuk memberikan kepada Nabi SAW atau juga untuk beliau konsumsi, karena beliau tahu itu adalah kesukaan orang yang dicintainya, Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat berusaha untuk mencintai apa-apa saja yang dicintai oleh Nabi SAW. Sekarang kita masuk di hadis ke-163 ya, dan beberapa hadis selanjutnya. Insyaallah kita akan baca ya, hadis-hadis yang ada di bab ini. Ya, tafadhal. كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن صوت الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الباب السادس والعشرون، باب ما جاء في صفة إله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث والستون ومئة. الحديث الثالث والستون ومئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدقرقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن ضيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. Hadis yang pertama Malam hari ini, hadis yang ke-163 datang dari sahabat yang mulia, Ummul Mukminin, istri dari Nabi kita SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Nabi SAW, adalah Nabi SAW, yuhibbul halwa, beliau menyukai yang manis-manis, wal asala, dan menyukai madu, ya, menyukai madu. Hadis ini hadis sahih ya, hadis ini hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian, ini salah satu makanan yang merupakan makanan favorit dari Nabi kita SAW, dan ini dikabarkan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang sering kita jelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang paling dekat, istri beliau yang paling tahu berbagai hal tentang Nabi Muhammad SAW. Tentunya seorang istri juga tahu tentang apa-apa yang disukai dari makanan, ya, apa-apa makanan favorit, makanan yang disukai oleh sang suami. Di sini beliau mengabarkan bahwa di antara makanan yang disukai oleh Nabi SAW adalah al-halwa. Al-halwa artinya apa saja yang manis-manis, ya, apa saja yang manis-manis, wal asal, dan juga madu. Masuk di dalamnya tentu saja kurma, ya, yang manis-manis, dan apa saja makanan yang manis-manis. Kan itu kita tahu bahwa kurma atau rutab ini makanan yang dianjurkan untuk kita makan, konsumsi pada saat kita berbuka puasa umpamanya. Juga ketika ada bayi lahir, kita juga dianjurkan untuk mentahnik, ya, Nabi kita SAW mentahnik cucunya dengan kurma juga, ya, dengan yang manis-manis. Walaupun ulama kita mengatakan tidak ada dalil yang tegas, ya, yang juga perlu untuk disampaikan bahwa tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan bahwa untuk buka puasa itu, untuk buka puasa yang dianjurkan adalah manis-manis. Artinya
Kalau tidak ada kurma, cari yang manis-manis, ya. Sirup, ya, minum sirup, es buah, ya, palu butung, ya, tambah sirup yang banyak dan seterusnya yang manis-manis. Dikiaskan dengan kurma, ya. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan yang seperti itu. Yang pengkiasannya ini dianggap kurang tepat oleh sebagian ulama kita, karena walaupun memang beliau mengonsumsi kurma yang memang manis, tapi itu karena memang kurma adalah satu makanan yang berberkah, ya, makanan yang berberkah. Adapun yang lainnya maka ya tidak dikiaskan yang seperti itu. Namun perlu untuk kita katakan juga bahwa Imam Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di antara hikmahnya, karena kurma yang manis itu bisa mengembalikan stamina kita, kekuatan kita. Ya, maka beliau memilih untuk mengonsumsi itu pada saat beliau berbuka puasa. Tentu saja jamaah sekalian, ini dalam batasan-batasan yang sesuai dengan kadarnya, tidak secara berlebihan, ya, karena orang juga hari ini banyak berhati-hati dengan yang manis-manis, ya, banyak yang sudah kelebihan manis-manisnya, ya, jadi banyak yang sudah kena diabetes, kena penyakit gula umpamanya, ya, kita perlu berhati-hati juga, ya, perlu berhati-hati. Namun secara umum ketika kita suka yang manis-manis, itu sah-sah saja, bahkan bagus, ya. Bagus dalam artian Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam menyukai yang seperti itu. Dan ini menjelaskan juga bahwa hadis yang pernah kita bahas bahwa beliau suka apa? Lauk pauk yang paling beliau suka, nikma al-idam al-khal, ya, cuka, ya. Ini seperti yang kita jelaskan yang lalu bahwa beliau sampaikan itu karena hanya itu yang ada pada saat itu. Maka beliau tidak suka mencela makanan, tidak ingin menyakiti hati dari istri-istrinya, maka beliau puji walaupun yang tersedia atau yang ada pada saat itu hanyalah cuka. Bukan berarti beliau paling suka cuka, ya. Beliau bukan berarti paling suka cuka, tapi sebenarnya beliau suka lebih cenderung kepada yang manis-manis, ya. Ada juga kita yang suka asin-asin, ya. Itu juga secara hukum tidak ada masalah, ya, secara hukum tidak ada masalah. Tapi kalau ada di antara kita yang suka manis-manis, paling tidak alhamdulillah dia menyukai apa yang disukai oleh Nabi SAW. Wal asal dan madu. Madu ini kalau dinamakan, dikatakan madu, dia identik dengan hal yang manis, ya. Manis juga. Walaupun ada madu pahit sekarang, ya. Ada madu hitam yang pahit, ya. Madu juga itu, ya. Ya. Atau campuran. Campurannya. Ya. Itu ya, karena selama ini memang ya madu itu identik dengan sesuatu yang manis. Tapi saat sekarang dipromosikan juga madu hitam, ya, madu hitam. Ya, madu hitam, madu yang pahit, ya. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis kita ini ketika disebutkan al-asal mau mentakkid bahwa beliau menyukai yang manis-manis. Jadi ya, ini suatu hal yang disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin ini juga memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat. Walaupun tentu saja tidak secara berlebihan. Wallahu a'lam. Fadhal. الحديث الرابع والستون ومئة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكله منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Hadis yang ke-164. Hadis yang datang dari Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengabarkan annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah pada satu waktu mendekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan, bagian potongan daging yang dibakar, yang dipanggang.
jamban masywiyan, dan dikatakan ini adalah potongan dari daging kambing ya, daging kambing yang dipanggang. Fa'akala minhu, dan beliau memakannya. Tsumma qama ila sholati, setelah itu beliau bangkit untuk melaksanakan salat. Wa ma tawaddaa, dan beliau tidak berwudu lagi. Hadis ini hadis yang juga sahih, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga dalam sunan beliau. Dan beberapa pelajaran dari hadis kita ini, ya ini hadis datang dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Dan ini ya memang begitulah, banyak hadis-hadis tentang masalah-masalah makanan ini memang sumbernya dari para istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini mereka yang paling tahu ya. Jangan sampai ada istri bilang saya tidak tahu, karena suami saya, teman-teman yang paling tahu apa makanan favoritnya. Karena dia selalu makan sama teman-teman, kalau di rumah tidak pernah makan ya. Karena dia selalu bilang sudah makan. Jadi kalau istrinya ditanya, kita tidak tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Tanya ke teman-temannya. Nah ini menunjukkan ya, suami ini tidak meneladani Nabi kita SAW ya. Nabi kita SAW walaupun kadang juga diajak ya makan oleh para sahabatnya, tapi tentu saja beliau lebih banyak bersama dengan istri-istri beliau SAW. Di sini beliau mengatakan bahwa beliau satu hari qarrabat, mendekatkan. Ya, ini kita sudah jelaskan di antara adab ketika kita menjamu tamu atau melayani orang yang akan makan bersama dengan kita adalah kita dekatkan. Ya, kita dekatkan makanan itu kepadanya agar tidak ada perasaan segan untuk dia menikmati makanan yang kita sajikan. Beliau dekatkan kepada Rasulullah SAW jamban masywiyan. Ya, jadi potongan daging kambing yang dipanggang. Dan ini menunjukkan bahwasanya ini di antara makanan yang biasa dimakan oleh Nabi kita SAW, daging panggang ya, masywi, daging panggang. Kemudian setelah beliau makan bagian dari itu, beliau bangkit untuk sholat ya. Beliau sholat, datang masuk waktu sholat, beliau sholat tanpa berwudu lagi ya, tanpa berwudu lagi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa beliau SAW tidak selalu memperbaharui wudu beliau ya, tidak selalu memperbaharui wudu beliau. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan bahwa di antara makna menjaga wudu itu adalah kita selalu memperbaharui wudu kita walaupun mungkin belum batal ya, belum batal. Tapi dalam beberapa hadis kita dapatkan Nabi kita SAW beliau sholat tanpa mengulangi wudunya ya, tanpa memperbaharui wudunya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita hadis-hadis yang menjelaskan disyariatkannya wudu karena makan daging panggang, daging yang dibakar ya, dan yang semacamnya. Ini mansukh ya, ini mansukh, pernah dilarang. Namun hal yang paling terakhir dari Nabi kita SAW adalah beliau tidak mengulangi wudunya lagi ya. Dan ini berbeda dengan kalau makan daging unta ya. Kalau makan daging unta ya, ini sampai akhirnya insya Allah ya dapat yang kuat bahwa dia membatalkan wudu sehingga perlu untuk berwudu kembali. Adapun kalau daging kambing, daging sapi ya, daging ayam dan yang lainnya, maka itu tidak membatalkan wudu kita. Ya, dan mungkin saja Nabi kita SAW tidak memperbaharui wudunya, salah satunya adalah untuk mengajarkan bahwasanya tidak membatalkan wudu tadi apa ketika mereka telah makan dan ternyata tidak harus lagi untuk berwudu. Ya. الحديث الخامس والستون بعد مئة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. Hadis 165 kata Imam
Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiwaan, ya, daging yang dipanggang, fil masjid, di masjid, ya, di masjid. Hadis ini menguatkan apa yang telah disebutkan tadi, bahwa beliau sering atau kadang makan daging panggang. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya kadang mereka makan bersama-sama di masjid, ya, di masjid. Sehingga ini memberikan faedah bahwa masjid tidak terlarang kita makan, ya. Kita tidak mengapa kita makan saat berbuka, ya, atau sahur, ya. Biasanya kalau dalam masa-masa itikaf atau di waktu-waktu yang lain pun, ya, masjid itu boleh digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Tentu saja selama menjaga kehormatan masjid, ya, selama menjaga kehormatan masjid. Walaupun hadis kita ini sebenarnya ada kelemahannya, ya, karena di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, ya, Abdullah bin Lahiyah, yang dikenal sebagai salah seorang perawi yang dhaif, ya, perawi yang dhaif. Paling tidak setelah terbakar buku-bukunya, ya, dia termasuk perawi yang disebut mukhtalat, ya. Artinya dia memiliki dua masa. Masa ketika dahulu riwayat-riwayatnya diterima, dan ada keadaan yang menjadikan setelah itu riwayat-riwayatnya tidak diterima lagi. Di antara sebab ikhtilat, ya, ini ikhtilat dalam masalah ilmu hadis, dalam mustalah, bukan ikhtilat bercampur bauran antara laki dan wanita, tapi ikhtilat pada rawi dalam ilmu hadis. Maksudnya ketika seorang rawi dulunya diterima hadisnya, lalu ada keadaan menjadikan hadisnya tidak diterima. Salah satu sebabnya adalah di antara mereka ada yang karena sudah tua, sudah agak lemah hafalannya, pikun, ya, sehingga biasanya yang seperti ini dilarang, ditahan untuk tidak meriwayatkan hadis lagi. Ketika dilihat umurnya, usianya itu menjadikan hafalannya tidak seperti dulu lagi, sehingga kadang diingatkan, ya, diingatkan, maka itu sudah indikasi bahwa hafalannya tidak sekuat dulu, sehingga tidak boleh lagi meriwayatkan. Dan riwayatnya yang dia riwayatkan, ya, kalau masih ada riwayat yang diriwayatkan setelah usia yang tua seperti itu, maka didhaifkan, dan kalau riwayat yang dulu diterima. Ya, karena itu para ulama hadis juga selalu mempelajari ini riwayatnya pada masa kapan ini, ya, pada masa kapan. Termasuk juga di antaranya ada sebagian yang terjadi ikhtilat pada dirinya adalah ketika dia sudah mendapatkan amanah qadha, ketika sudah menjadi seorang qadhi, hakim. Ini termasuk profesi yang bergengsi juga di zaman itu. Namun ini tentu saja karena sudah sangat sibuk, ya, dan amanah besar, sehingga sebagian di antara mereka tidak lagi fokus dalam menuntut ilmu dan dalam mengajarkan ilmu, sehingga kadang menyebabkan, ya, hafalannya tidak seperti dulu lagi. Ya, makanya tidak sedikit di antara mereka juga walaupun dipaksa menjadi qadhi, mereka minta maaf, ya, tidak mau menerima amanah tersebut. Sesuatu kekhawatirannya akan menghalangi mereka dalam untuk fokus dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka ada juga yang seperti itu. Dan ada yang juga ikhtilat karena seperti kasus seperti ini, ya, bahwa dulu dia mungkin dhabtul kitabah, yaitu catatannya rapi, dulu menulis, lalu ketika meriwayatkan hadis juga dia membaca dari tulisannya, catatan yang rapi yang dia tahu betul, dan dia bisa jaga keasliannya. Seandainya pun ada yang pinjam, ya, dia tahu tambahan-tambahan, itu namanya dhabtul kitabah. Tapi kelemahan yang seperti ini kadang adalah ketika bukunya itu hilang, ya, hilang. Atau seperti kejadian sebagian bukunya terbakar, tidak ada yang tersisa, sehingga ketika dia meriwayatkan mengandalkan hafalannya maka tidak diterima lagi, ya. Itu juga, ya, kadang seperti itu. Kalau kasus kita sekarang biasa, kalau laptop bermasalah, ya, selama ini kita simpan semua file kita, ilmu kita simpan di situ, ya, kalau sudah rusak kita minta maaf, afwan, tidak sempat membawakan, ya, karena sedang bermasalah. Ya. Ulama-ulama kita dulu, ya, banyak di antara mereka memang ilmunya fil sadar, ya, ini dinamakan dhabtus sadar, ya. Abdullah bin Lahiyah kasusnya kurang lebih seperti itu, ya, beliau dilemahkan, ya, ketika buku-buku beliau terbakar, ya, sehingga periwayatan setelahnya
mengandalkan hafalannya, tapi ternyata banyak yang keliru. Karena itu kebanyakan riwayat beliau tidak diterima, kecuali riwayat yang lama dari Al-Abadilah, di antaranya dari Abdullah bin Mubarak dan beberapa 3 atau 4 dari ulama-ulama terdahulu. Ketika diriwayatkan dari mereka oleh Abdullah bin Lahiyah diterima, adapun yang lainnya maka tidak diterima. Tapi inti dari hadis yang disebutkan ini didukung oleh beberapa riwayat yang baik, bahwa Nabi kita SAW beliau kadang memakan daging panggang dan kadang makan di masjid. Nah, ini secara makna hadisnya bisa diterima. Wallahu a'lam. Yes, fadhal. الحديث السادس والستون بعد قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن ابي صخرة جامعي بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال نمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يبص فحسني بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان جانبه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك Hadis yang ke-166 Dari sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya menjadi tamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau menghadiri perjamuan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata lailah, pada satu malam. Fa'utiyah bijambin mashwiyin. Lalu didatangkan untuknya, artinya dibawakan, disajikan, dihidangkan potongan daging yang dipanggang. Tsumma akhadha asy-syafrah. Kemudian beliau mengambil syafrah. Apa itu syafrah? Pisau, ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuhidda ahadukum syafratahu. Kemudian beliau mengambil pisau, faja'ala yahuzzu. Maka beliau mulai memotong-motong, ya, daging itu. Beliau potong atau iris-iris daging itu. Fahazzali biha minhu. Lalu kata Mughirah, Rasulullah SAW memberikan sebagian potongan itu kepada saya. Lalu kata Mughirah, faja'a Bilalun. Lalu datang Bilal. Ya, sementara mereka makan, datang Bilal yu'dzinuhu bis salati, mengabarkan bahwa salat sudah masuk. Waktu salat sudah masuk. Fa'alqa syafrah. Kemudian beliau melemparkan, artinya melepaskan pisaunya. Faqala ma lahu taribat yadahu. Ya. Kenapa dia itu? Ya, taribat yadahu. Taribat dari kata-kata turab, ya. Turab, tanah. Yadahu, dua tangannya. Kata-kata taribat yadahu ini kadang diartikan untuk suatu ungkapan celaan, ya, celaan. Artinya tangannya berlumuran debu atau tanah. Namun kadang juga dimaknai untuk keberuntungan, ya, untuk keberuntungan, suatu kebaikan. Seperti hadis fazfar bidzatiddin taribat yadak, ya. Ada 4 kriteria kita memilih wanita yang menjadi pendamping kita, ya. Dan beliau akhirnya mengatakan dari keempat kriteria itu fazfar bidzatiddin, utamakan karena agamanya. Taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung, ya, diartikan seperti itu. Padahal makna asalnya adalah tanganmu bertanah. Jadi kadang untuk makna celaan dan kadang untuk makna positif sebagai bentuk pujian atau hal yang baik. Kebanyakan ulama nanti, ya, kita jelaskan, ya, nanti apa maknanya di sini. Kata beliau, wa kana syaribuhu qad waffa.
dan adalah syaribnya, apa itu syarib? Kumis, ya. Kumisnya qad wafa, panjang, sudah panjang, lebat kumisnya. Faqala lahu, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, aqussuhu laka ala siwak, mau saya potong untukmu kumis itu di atas siwak, ya. Au qussahu ala siwak, atau beliau mengatakan potong itu di atas siwak. Ya. Ya. Berapa pelajaran dari hadis kita ini? Hadis kita ini hadis yang juga diriwayatkan Imam Abu Daud dan hadisnya bisa diterima. Beberapa faedah dari hadis ini. Hadis ini seperti yang kita sebutkan diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya menghadiri perjamuan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara keutamaan sahabat yang kita sering katakan, di mana di antara keutamaan mereka adalah persahabatan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka banyak punya pengalaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama dengan beliau dalam keadaan safar, dalam keadaan domisili di Madinah, dan juga kadang di antara keberuntungannya adalah ikut dipanggil, diundang makan, ya, karena banyak yang mau ngundang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita sering juga mengajak yang lainnya. Di sini Mughirah bin Syu'bah mengatakan pengalaman beliau satu malam, ya, di malam hari ini perjamuan malam, lalu dihidangkan jambish mashwi. Ini syahidnya, ya, yang berkaitan langsung dengan bab kita ini adalah bijambin mashwi ini, potongan dari daging yang dipanggang, ya, lagi-lagi takkid daging panggang, ya. Kemudian beliau mengambil pisau, ya. Jadi untuk memotong-motong dan membagi-bagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau dan memotong-motong. Dan di antara potongannya beliau berikan kepada Mughirah. Dan ini kata ulama kita di antara kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melakukan yang seperti ini, ya. Beliau ketika makan bersama sahabatnya, beliau juga kadang berkhidmah, ya, kelihatannya berkhidmah atau melayani para sahabatnya ketika makan bersama mereka. Ya, walaupun tentu saja para sahabat banyak yang ingin juga berusaha berlomba-lomba untuk mengkhidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kadang terjadi juga kebalikannya, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sesuatu kepada para sahabatnya. Kadang memberikan ini, ya, kamu beri makan ini, kamu makan, dan kadang juga beliau potong-potongkan daging untuk para sahabatnya. Fahazzali biha minhu. Lalu datang Bilal. Ini seorang muadzin yang sangat amanah, ya, yang memang sangat memperhatikan waktu sholat, sehingga beliau datang mengabarkan bahwasanya waktu sholat telah masuk, ya, waktu sholat telah masuk. Begitu mendengarkan, maka fa'alqa syafrah, beliau langsung melepaskan daging itu, melepaskan pisaunya, ya, karena waktu sholat sudah masuk. Tapi beliau mengatakan malahu taribat yadah. Di sini sebagian ulama kita mengatakan bahwa beliau ada yang menafsirkan, memahami bahwasanya ini dikatakan, ya, kita ini sedang makan, ya. Kenapa, ya, tanda kutip, ya, bahwasanya menghalangi kita untuk ini, padahal, ya, mungkin ini adalah waktu untuk sholat isya yang masih bisa ditunda, ya, masih bisa ditunda. Jadi kalau begitu maknanya, maka malahu taribat yadah ini semacam makna untuk suatu yang semacam celaan, artinya suatu hal yang tidak bagus, ya. Dan jika makna yang kedua, malahu taribat yadah, sebagai bentuk pujian, maka ini sebagai apresiasi kepada Bilal yang selalu mengingatkan tentang waktu sholat, ya. Jadi Bilal itu bukan cuma langsung azan saja, ya. Beliau juga kadang mengingatkan dan menyampaikan sebelumnya bahwasanya waktu sholat sudah akan masuk.
Lalu sini ada masalah yang lain, ya, bahwa wa kana syaribu qad wafa. Tapi ada hal yang lain yang menarik perhatian, yaitu kumisnya sudah panjang, lebat. Siapa ini kumisnya siapa? Iya, Mughirah atau Bilal. Iya. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa yang dimaksudkan sini adalah Mughirah bin Syu'bah. Pada waktu itu setelah dilihat juga ternyata kumisnya sudah lebat. Kumis ini bagaimana kita bermuamalah dengan kumis, ya? Bagaimana kita berinteraksi dengan kumis? Apa penyikapan kita terhadap kumis? Kumis sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umumnya laki-laki, ya. Umumnya laki-laki. Kalau perempuan tidak ada, ya. Kalau ada perempuan yang punya kumis, wajib mencukurnya, ya. Untuk laki-laki, kumis ini ada khilaf. Apakah dia dicukur habis, ya? Sebagaimana yang diriwayatkan sebagian dari salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, atau dia ditipiskan, ya, ditipiskan dan tidak dicukur habis, ya. Dan ini di antara hal yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu taala, bahkan beliau sangat mengecam, ya, beliau sangat mengecam kalau kumis itu dihabiskan, ya, kumis dihabiskan. Hanya khilaf. Tapi semua sepakat bahwasanya tidak tepat, tidak boleh, tidak sesuai dengan sunnah dan menyelisih fitrah ketika kumis dibiarkan lebat, ya. Salah satu yang lebat adalah ketika kumis itu sudah melewati bibir kita, ya, melewati bibir. Nah, pada saat itu mesti dicukur, ya, lebat. Ini karena biasa juga ada orang merasa bilang ada profesi tertentu butuh kumis yang lebat, ya. Jadi ada yang merasa bilang, ya, apa Ustaz, saya ini terpaksa lebat karena profesi saya begini, ya, tanpa saya perlu sebutkan. Kita bilang tidak, ya, biar antum begitu, ya, tetap ditipiskan, ya, tetap ditipiskan. Bahkan, ya, di sini disebutkan bahwa ada juga bentuk kepedulian, ya. Jadi kita ini tidak apa-apa, ya, jangan merasa risih dan merasa tidak suka sama orang yang ketika lihat kita dia mau mengoreksi apa yang ada pada kita, termasuk, ya, bukan gila urusan, ya, ketika masalah kumis kita pun dia kritisi, ya, dia masalahkan. Ini ada sunnahnya, ya. Di sini dikatakan ketika lihat sudah lebat, ya, sampai ditawarkan untuk dipotong, ya, atau ditipiskan. Jadi salah satu sunnah fitrah ya qassus syarib, salah satu sunnah fitrah. Berbeda dengan jenggot, ya. Kalau jenggot ini memang dibiarkan, ya. Kalau syarib ditipiskan. Tapi bagi yang belum sempat, ya, tapi mau berkurban, ya, saat sekarang jangan, ya, karena saat sekarang sudah 2 Syawal, tidak boleh lagi memotong rambut kita, kumis dan yang semacamnya. Kalau kita niat berkurban, ya, kalau kita niat berkurban. Caranya gimana? Dikatakan pakai siwak, ya. Jadi siwak. Jadi apa yang, ya, lewat di siwak itu, ya, digunting, ya. Jadi kalau dulu mungkin kok sisir, ya. Mungkin sisir biasa kalau tukang, ya, cukur pakai sisir, apa yang lewat itu dicukur. Tidak ada sisir, siwak pun jadi, ya. Jadi kalau tidak ada sisir, pakai siwak, ya, untuk dianukan. Siwak ini memang dulu Masya Allah, ya, istimewa, banyak fungsinya, ya. Sering menjadi sahabat yang menemani, ya, para sahabat Nabi SAW. Kan itu dulu mereka para penuntut ilmu, 2 itu penemannya, ya, siwak dan pena, ya, siwak dan pena. Dan dalam beberapa riwayat mereka satunya sebelah, ya, telinga kanan siwak atau pena, telinga kiri pulpen, pena, ya. Kalau kita hari ini agak beda, ya, bukan pena, bukan siwak, tapi hal yang memberikan mudarat kadang, ya, rokok atau semacamnya. Waliyadzubillah. Jadi tidak apa-apa, ya, kita banyak mengambil manfaat. Ini banyak manfaatnya. Kita makan sama-sama saudara kita, alhamdulillah, kita makan. Lalu ada faedah yang lain. Masalah kumis kita pun diatur oleh teman kita. Ini teman yang sangat bagus, ya. Kita makan sama-sama. Hal-hal yang juga keliru dari kita, persoalan kumis dan yang lainnya, kita diingatkan. Ya, inilah
pertemanan ya yang sangat baik ya, dan inilah sebenarnya hakikat pertemanan yang dianjurkan dalam Islam, bersama dalam masalah-masalah hal-hal yang sifatnya duniawi kita senang sama-sama, tapi juga selalu ada faedah-faedah tentang agama yang diberikan kepada kita. Ya, sudah waktu. Fadal. الحديث السابع والستون بعد 100. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع فكانت تعجبه فنهس منها. Nah, hadis yang ke-167, 167, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan kepada beliau bilahmin, daging, farufiya ilaihi dhira', maka diangkatkan kepada beliau, diserahkan kepada beliau dhira', bagian dhira' dari kambing atau dari hewan tersebut. Dhira' itu bagian lengan ya, lengan. Ini sebenarnya dhira' dinamakan. Jadi kalau hewan kambing atau semacamnya, bagian apanya itu? Jadi ya, pahanya? Dia bagian yang paling lembut sebenarnya ya. Ya. Bagian pahannya, bagian lengan. Karena kalau dibawa, kalau hewan itu punya Begitu. biasanya dibuang. Iya. Sebenarnya seandainya ada LCD nanti bisa dicek ya tentang dhira' tersebut. Wa kana tujibu, dan ini yang beliau sukai ya, beliau sukai, fanahasa minha, maka beliau menggigitnya. Ya, beliau menggigit dhira' tersebut. Jamaah sekalian, kenapa sampai beliau suka dhira'? Ya, dan ini umumnya para sahabat tahu, dan nanti hadis yang selanjutnya juga menekankan seperti itu. Sebagian ulama kita mengatakan karena dia yang paling lembut, ya. Dia paling lembut dan mudah dan paling cepat masak, dan paling cepat selesai proses ketika dimasak, dan paling cepat matang. Dan dia lembut dan dia jauh dari tempat kotoran. Ya. Makanya kok paha kayaknya agak dekat kepada kotoran, ya. Dekat daripada dubur, ya. Karena itu mungkin bagian-bagian pergerak tangannya, ya, bagian depan, ya, bagian depannya. Itu namanya dhira'. Ya. Dan ini yang nanti, ya. Jadi sebagian mengatakan bukan sebenarnya bukan karena paling enak di situ. Tapi ini yang paling praktis, ya, paling praktis dalam banyak sisi. Di antaranya paling dia tidak keras ketika digigit, dan juga paling cepat ketika dimasak, dan dia mudah ya untuk didapatkan. Nah, ini di antara alasan, dan dia juga jauh dari tempat kotoran. Ini yang di alasan sebagian ulama kita dalam penjelasan masalah itu. Ya, Qadhi Iyad mengatakan ya, di antara penjelasannya di kauni atyab, ya, dia paling baik, wali anna fi muqaddimatil badan, ya, ini di bagian depan dari badan, ya, wa hiya asra al-lahm nujjan wa aktsaruhu faidah, dan ini paling cepat masaknya dan paling banyak faedahnya. Kata Qadiyat, mahabbatuhu lidhira' sallallahu alaihi wasallam, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suka dhira' linujjiha wa sur'a istimra'iha ma ziyada ladzati, dan juga lezat, wa halawa madzaqiha wa bu'an mawadil adza, ya, dan dia jauh dari tempat-tempat kotoran. Jadi tampaknya bukan pahanya tapi bagian-bagian depannya, ya, dari paha depan. Paha juga. Oh iya, kakinya semua ya. Paha depan kalau gitu, iya. Oh iya, kalau pegang paha depan, paha bawah, paha depan yang biasa jual paha atas, paha bawah, ya. Gimana yang biasa dijual itu? Ya? Oh iya, kalau ayam ya? Oh iya, ayam. Beda ya? Iya.
Kalau kambing bagaimana istilahnya? Paha depannya. Bisa dia tahu itu? Iya. Dia tahu. Iya. Ya nanti pekan depan usahakan bawa ya. Bawa di sini kita perlihatkan. Ada itu gambarnya ya. Anda sudah lihat, cuma Anda tidak tahu ini apa ini. Terakhir ya, kita bacakan terakhir penutup hadis yang terakhir ini. الحديث الثامن والستون بعد مئة قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن سعيد يعني ابن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن اياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود. Ya, hadis yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu dzira, beliau suka ya bagian dzira dari hewan tersebut. Qal wa summa fi dzira, karenanya beliau diracuni di daging dzira tersebut. Wa kana yara annal yahuda sammuhu, dan beliau memandang Yahudilah yang melakukan perbuatan tersebut ketika beliau diracun. Jamaah sekalian, hadis ini dari segi sanad ada kelemahannya. Ya, di sana ada Zuhair ya bin Muhammad, ada yang melemahkannya. Namun hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Ya, maka secara secara matan hadis ini punya syawahid yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang dikandung oleh hadis ini. Apa masalah yang dikandung oleh hadis ini? Di antaranya adalah beliau menyukai bagian zira. Yang kedua, ini diketahui oleh banyak orang, termasuk musuh-musuh Islam. Ya, mereka tahu bahwasanya beliau suka itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa beliau diracuni ya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pemimpin-pemimpin Islam lainnya berusaha untuk dibunuh ya. Walaupun kadang mereka tidak berhasil membunuh mereka dalam peperangan jihad fi sabilillah, dan beliau pernah hampir saja dibunuh oleh kaum musyrikin. Namun beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada cara yang lain ya, yaitu diracuni. Ya, diracuni, berusaha untuk diracuni, dan ini yang terjadi pada beberapa ya pahlawan-pahlawan Islam, ya pahlawan-pahlawan Islam, ya bahwasanya mereka ya dibunuh dengan cara yang seperti ini. Disebutkan bahwa ya dalam perang Khaybar, dan ini terjadi pada perang Khaybar, beliau dijamu dan ada seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith. Inilah yang dititipi racun oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi titipi racun pada Zainab bintul Harith, dan Zainab bintul Harith ini belum masuk Islam waktu itu. Beliau tanya kepada istri Nabi, apa bagian yang paling disukai oleh Nabi SAW. Lalu dikatakan bahwa bagian ziraknya tadi. Maka diberikan pada bagian itu racun sum, ya, bagian itu racun. Dan Nabi kita SAW sempat memakannya sebagian, namun di antara mukjizat beliau adalah kadang yang ada di sekitarnya berbicara dengan beliau. Dan pada waktu itu daging itu berbicara dan menyampaikan, berbicara kepada Nabi kita SAW bahwasanya bahwa si sang daging bicara, bahwasanya dia telah dilumuri racun oleh atau telah dilumuri oleh racun. Kan itu beliau hentikan, namun sudah ada masuk racun pada tubuh beliau, racun pada tubuh beliau. Karenanya ketika menjelang kematian beliau, dalam hadis Bukhari disebutkan, beliau sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau merasakan sakit dari bekas racun yang pernah disuguhkan kepada beliau di perang Khaybar oleh kaum Yahudi. Dan itu antara perang Khaybar dengan kematian beliau sekitar 3-4 tahun. Namun pengaruhnya masih terasa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan akhirnya Zainab bintul Harith ini masuk Islam. Namun dikatakan bahwa
ketika dia sudah masuk Islam, itu dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qarraraha bidzalika aqarrat, ketika dia akhirnya mengaku dan mengatakan, in kunta malikan istarahna minka. Di antara hal yang menyebabkan dia mau masuk Islam, wanita itu bilang, seandainya kamu cuma raja saja, maka kami sudah istirahat darimu. Artinya kamu sudah binasa, sudah tewas karena makan racun itu. Wa in kunta nabiyya fallahu sayahmika. Namun kalau kamu adalah seorang nabi, Allah akan menjaga. Dan beliau menyaksikan sendiri, wanita itu menyaksikan bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, tidak meninggal disebabkan racun tadi. Maka dia yakin bahwasanya ini bukan manusia biasa, bukan sekadar pemimpin dan raja, tapi dia seorang nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyatakan keislamannya. Ya. Walam yata'arrad lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'. Namun nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menanggapi hal tersebut, ya. Tidak juga menanggapinya. Wa kana Bishr bin Bara' kad akala minal laham famata. Dan di antara sahabat, ya, dan ini membutuhkan bagaimana penjagaan Allah kepada nabinya. Di antara sahabat yang sempat juga memakan daging tersebut, akhirnya meninggal dunia. Dan keluarga, ya, setelah ketahuan bahwa ini wanita yang membunuhnya, walaupun dia sudah masuk Islam, namun akhirnya para keluarga-keluarga dari sahabat tadi berkeberatan dan minta untuk dikisos. Ya. Akhirnya wanita tersebut dikatakan dikisos disebabkan karena hal tersebut. Ya. Namun dia sudah masuk Islam. Ya, radhiyallahu ta'ala anha. Jamaah sekalian, ya, jadi syahid dari hadis kita ini adalah sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada daging dhira tersebut, dan hingga musuh-musuh Islam berusaha membinasakan beliau dengan membubuhkan racun pada bagian tersebut. Ya, masih banyak hadis-hadis yang di bab ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.